Selamat sore, selamat datang di kesempatan untuk menyelesaikan soal untuk tugas CLO2 dari kalkulus lanjut untuk semester 2. Nama saya Grace Natalia Sembiring dengan NIM 103012300437 dari kelas IF 4711 akan mencoba untuk menyelesaikan kedua soal yang berkaitan dengan deret dan baris, kekonvergenan deret dan baris. Nah, untuk soal yang pertama kita diberikan sebuah baris di soal A dan B adalah deret, di mana kita diminta untuk membuktikan kekonvergenan dari kedua komponen ini, yakni baris dan deret. Kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal A terlebih dahulu, di mana terdapat baris A atau baris AN dengan bentuk N kurang akar N per N. Sehingga untuk menjelaskan ini, kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal ini, soal baris terlebih dahulu. Jadi kita akan mencoba untuk soal pertama itu barisnya adalah AN sama dengan N kurang akar N per N. Kita diminta untuk memeriksa apakah baris ini termasuk konvergen atau divergen. Untuk soal ini, untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan, kita akan mencoba untuk menghitung limitnya. Apabila limitnya sama dengan L dengan jumlah tertentu selain 0, nah berarti baris ini konvergen menuju L. Sedangkan apabila setelah dilimitkan hasilnya sama dengan 0, maka baris tersebut adalah baris divergen. Maka kita akan mencoba untuk mengetes kekonvergenan baris ini. Untuk akar N, kita dapat menyederhanakan bentuk ini. Tapi kita akan mencoba untuk menghitung limitnya terlebih dahulu ya. Berarti limit N menuju tak hingga dari bentuk AN, apabila dia sama dengan L, berarti dia konvergen ke L. Selain 0 ya, ke L. Kita akan mencoba. Berarti limit N menuju tak hingga dari N kurang akar N per N itu sama dengan berapa? Kita tahu bahwa bentuk akar N itu sama dengan, pertama-tama bentuk N itu sama dengan N kuadrat per N. Ini adalah bentuk yang sama. Dan ketika kita ingin menyederhanakan, kita dapat menyederhanakannya menjadi N dikali N kuadrat dikali 1 per N. Sehingga akar N itu sama dengan, maaf, ini tidak ada akarnya, akar N sama dengan akar N kuadrat dikali 1N. Kita akan mencoba untuk menerapkannya ke bentuk limit yang telah kita tentukan tadi. Berarti N dikurang akar N kuadrat dikali 1 per N, di mana limit N menuju tak hingga dari N dikurang, nah bentuk ini menjadi N dikali akar 1 per N. Ketika ada penyebut N, kita akan mencoba untuk menyederhanakan bentuk limit untuk memudahkan kita menentukan hasil limitnya menjadi seperti ini. Berarti menjadi N dikali 1 dikurang akar 1 per N. Sehingga dalam pemfaktoran ini N keluar, sehingga kita dapat membaginya dengan penyebut N. Menjadi seperti ini. Berarti limit N menuju tak hingga menjadi 1 dikurang akar 1 per N. Berapakah hasil dari akar ini? Berarti limit N menuju tak hingga 1 dikurang 1 per tak hingga itu berapa? Berarti 1 dikurang 1 per tak hingga adalah akar 0. Berarti 1 dikurang 0 sama dengan 1. Berarti ini adalah hasil dari L. Berarti sesuai pengertian sebelumnya, baris AN itu konvergen menuju 1. Nah, ini adalah hasilnya, konvergen. Sekarang kita akan mencoba untuk deret. Ini kebetulan bentuk deretnya sama, berarti deret N dimulai dari 1 menuju tak hingga dari AN. N kurang akar N per N. Sehingga kita sama,
untuk pengertian dari untuk memeriksa kekonvergenan dari deret, di mana apabila limit n menuju tak hingga dari AN itu tidak sama dengan 0, maka dia adalah deret yang divergen. Maka kita akan mencoba untuk membuktikan apakah ini adalah deret yang divergen atau tidak. Atau karena kita ditanya memeriksa kekonvergenan, apakah ini deret yang konvergen atau tidak. Sedangkan apabila kebalikannya, limit n menuju tak hingga dari AN, dari deret yang diberikan, apabila sama dengan 0, maka dia konvergen. Berarti untuk menyelesaikan soal ini, bentuknya sama, berarti kita akan mencoba untuk melakukan limit dari n kurang akar n per n. Caranya tetap sama, berarti n dikurang, tadi berarti menjadi n kuadrat dikali 1 per n per n, dengan limit n menuju tak hingga n dikurang n akar 1 per n per n. Caranya sama, kita tetap menyederhanakannya menjadi difaktorkan terlebih dahulu. Nah, menjadi seperti ini. Berarti limit dari n menuju tak hingga dari 1 kurang akar 1 per n itu berapa? Nah, ini tidak perlu diberi tanda kurung lagi. Berarti kita akan mencoba 1 dikurang 1 per infinity, 1 dikurang 0 menjadi 1. Sehingga dari pengertian sebelumnya, apabila limit AN dari deret ini tidak sama dengan 0, maka dia divergen. Tidak sama dengan 0 berarti deret ini adalah deret yang divergen. Seperti itu kira-kira untuk soal yang pertama. Untuk soal selanjutnya, nomor 2, kita diminta untuk menentukan selang kekonvergenan dari deret yang diberikan. Dimana untuk soal ini kita akan mencoba untuk menggunakan dua pengujian, yakni uji hasil bagi dan juga deret ganti tanda atau uji deret ganti tanda. Nah, untuk menentukan selang kekonvergenannya, kita akan menggunakan metode uji hasil bagi terlebih dahulu. Dimana pada metode uji hasil bagi kita mengetahui bahwa apabila rho-nya kurang dari 1, maka ini disebut konvergen. Untuk menentukan rho berarti dengan menentukan limit dari n tak hingga menuju tak hingga dari mutlak AN tambah 1 per AN, dimana AN-nya kita ketahui bahwa bentuknya x pangkat n per 2 pangkat n tambah 3, sehingga bentuk AN plus 1-nya menjadi xn plus 1 per 2n plus 1 plus 3, sehingga didapatkan bentuk x pangkat n dikali x per 2 pangkat n plus 4 menjadi x pangkat n kali x per 2 pangkat n kali 2 pangkat 4, sehingga kita dapat menentukan rho-nya menjadi limit n menuju tak hingga dari x pangkat n kali x per 2 pangkat n kali 2 pangkat 4 per x pangkat n per 2 pangkat n plus 3. Nah, sehingga kita dapat menemukan hasil dari rho apabila kita melakukan eliminasi dari bentuk ini. Sehingga kita dapat melakukan eliminasi untuk beberapa bentuk. Apabila dibentuk menjadi bentuk kali menjadi 2 pangkat n kali 2 pangkat 3 ya, per x pangkat n. Kita dapat mengeliminasi x pangkat n dan juga 2 pangkat n. Jadi rho-nya menjadi x kali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 4 atau sama dengan x per 2 kan? Ini menjadi 2. Jadi 2. Kita mengetahui bahwa apabila rho-nya kurang dari 1 sama dengan konvergen, dimana kita diminta untuk menentukan selang kekonvergenannya menjadi berarti x per 2 kurang dari 1
ini bentuknya konvergen. Sehingga hasil X-nya adalah X per 2, syarat mutlak ya, syarat bentuk mutlak menjadi 1 menjadi minus 2 lebih dari X dan kurang dari 2. Ini adalah bentuknya, tapi kita belum selesai karena kita belum dapat menentukan apakah minus 2 dan 2 itu juga termasuk dalam selang kekonvergenan. Jadi kita dapat menggunakan deret ganti tanda untuk menentukan posisi dari minus 2 dan 2 dalam selang kekonvergenan ini. Sehingga kita menggunakan uji deret ganti tanda. DGT kita mulai dengan apabila X sama dengan minus 2 terlebih dahulu. Dimana bentuk AN-nya adalah AN sama dengan X pangkat N per 2N plus 3. Kita akan mencoba untuk memasukkan minus 2 pangkat N, 2 pangkat minus 2 plus 3. Oh maaf, salah. Jadi 2 pangkat N plus 3. Untuk menentukan apakah ini apabila selangnya adalah minus 2, ini kita juga memerlukan rho-nya untuk menentukan apakah apabila X-nya sama dengan minus 2 dan kita menggunakan pengujian, apakah deret apabila X-nya minus 2 itu tetap konvergen atau malah divergen. Kita akan mencobanya. Menjadi rho sama dengan limit N menuju tak hingga dari minus 2 pangkat N per 2 pangkat N plus 3. Sehingga apabila kita mencoba untuk memasukkan angka-angkanya, kita dapat menyederhanakannya terlebih dahulu. Minus 2 pangkat N per 2 pangkat N dikali 2 pangkat 3. Ternyata kita dapat melakukan eliminasi menjadi minus 1/8. Kita mengetahui bahwa deret apabila hasil limitnya tidak sama dengan 0, maka ini bukan rho ya, maaf ya. Tapi kita melakukan pengujian biasa, itu hasilnya adalah kalau apabila tidak sama dengan 0 maka deret adalah divergen. Sedangkan apabila sebaliknya maka deretnya konvergen. Sehingga dari pengujian minus 2, X sama dengan minus 2 itu sudah divergen. Dan apabila kita melakukan pengujian untuk X sama dengan 2, kita akan menentukan AN X pangkat N per 2 pangkat N plus 3. Kita lakukan limit lagi apabila X-nya 2. Limit N menuju tak hingga dari 2 pangkat N per 2N plus 3 menjadi 2 pangkat N per 2 pangkat N dikali 2 pangkat 3 menjadi 1/8. Dimana 1/8 itu juga tidak sama dengan 0. Maka deret ini adalah divergen. Sehingga untuk menentukan selang kekonvergenan, sayangnya minus 2 dan 2 itu termasuk dalam itu yang menyebabkan bentuk dari AN ini menjadi divergen, sehingga minus 2 dan 2 tidak termasuk dalam selang kekonvergenan. Sehingga selang kekonvergenan adalah selang dari minus 2 menuju 2, di mana minus 2 dan 2 tidak termasuk. Maka ini adalah selang kekonvergenan yang dimaksud. Sekian dan terima kasih.